Siap, Ayo. tangan. Siap. Tangan. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan daerah istimewa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azmul Fauzi, absen 21. Saya Indra Fantasya Gunawan, nomor absen 14. Saya Mita Juliati, nomor absen 20. Saya Kanzadila Variana, absen 15. Saya Ridho Putri, absen 26. Dan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pembagian wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten atau kota. 2. Pembagian urusan pemerintah. Urusan pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 3. Penyelenggara pemerintahan dibagi 3, yaitu pemerintah daerah, DPRD, dan perangkat daerah. Ada kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. 5. Kepegawaian daerah. Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan. Penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional, manajemen pegawai negeri sipil daerah. 6. Perda dan Perkada. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi atau kabupaten atau kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 7. Perencanaan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan. A. Rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJP. B. Rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJM. C. Rencana kerja pembangunan daerah RKPD. 8. Keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila urusan pemerintahan diikuti dengan pembenahan sumber-sumber penerimaan. Keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan mengatur pemerintahan daerah, yaitu sumber pendapatan daerah terdiri atas 1. Pendapatan asli daerah. 2. Perimbangan yang meliputi 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 9. Kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan dapat terbentuk: A. Kota sebagai daerah otonomi yang dikelola oleh pemerintah. B. Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan yang dikelola oleh daerah atau lembaga pengelolaan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten. C. Bagian dari 2 atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan yang dikelola bersama oleh daerah. 10. Desa atau nama lain. Dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa atau badan permusyawaratan desa BPD. Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa dengan perhatian asal-usulnya atau prakarsa masyarakat landasan pendakian dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi, asli demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan tentang daerah istimewa diatur dalam pasal 18B ayat 1. Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sejarah menjelaskan bahwa daerah istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk kerajaan atau kesultanan yang disebut daerah swapraja. Daerah swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, Supomo memberikan penjelasan tentang maksud ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kohoti-kohoti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati. Susunannya yang asli akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara. Jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah Zelbesturenlescepen itu bukan negara, sebab hanya ada satu negara. Jadi Zelbesturenlescepen hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa, yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan-susunan asli. Daerah istimewa dalam UUD NRI tahun 1945 diatur dalam pasal 18 yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dengan demikian bisa dipahami bahwa status daerah istimewa sebagaimana dimanfaatkan oleh pasal 18B ayat 1 bersifat dinamis, artinya pada dasarnya tidak ada larangan dalam UUD NRI tahun 1945 jika pemerintah bersama-sama DPR menyetujui pembentukan daerah istimewa yang baru. Wilayah yang menyandang status daerah istimewa hanya ada dua, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 dan Provinsi Daerah Istimewa Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. A few moments later. Cukup sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Nggak boleh. Alhamdulillah.